Yang lain, yang lain. Ya. Sally, Anton, ayo Anton. April, Narvita, Ata mana? Bagas, ayo ini Bagas ini tidur nih jangan. Siang, Pak. Mana mukanya? Ayo di mana ini? Kata Bu Neti, Bagas Di lagi rumah. jalan-jalan. Cantika, ceria, Christian, Cindy, Desi, ya di rumah ya. Oke. Yang lain entah kemana. Ya, saya mulai aja ya, sambil nunggu yang lain. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hari ini saya melanjutkan materi yang kemarin. Katabolisme, anabolisme. Hari ini nggak terlalu lama, hari ini singkat, hanya mengulas yang kemarin katabolisme. Jadi hari ini materinya harus selesai. Jadi selesai nggak selesai hari ini nanti wajib selesai. Jadi nanti di akhir pembelajaran hari ini saya beri tugas terakhir, yaitu hanya mencatat ya, merangkum yang saya sampaikan 2 hari ini, hari kemarin sama hari ini. Jadi tugasnya ini merangkum, deadline-nya nanti sampai PTS biologi. Nggak tahu saya jadwalnya hari apa itu PTS biologi. Nanti saya lihat. Saya ulas sedikit tentang katabolisme kemarin. Ada yang masih ingat tentang katabolisme? Apa itu katabolisme? Ada yang masih ingat? Oke, jadi apa ya? Pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih kecil. Bentar, ini tampilannya udah tampil atau belum ya? Di situ terlihat apa itu? Hitam Foto gitu. profil Fotonya Pak Pak Adit. Adit. Fotonya Pak Adit. Fotonya Pak Pak Adit. Adit. Oke. Bentar. Kalau sekarang Ya kelihatan. PPT. Ada apa-apa? PPT ya? PPT, Pak. Rumah gambar putih Pak. PPT ya, udah tampil ya PPT. Tulisannya kelihatan ya? Enggak, ini udah kembali. Ini tulisan Kelihatan Pak. kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Pak. Cari Kelihatan, bisa Pak. Pak. Ya, coba saya perbesar aja. Kenapa putus-putus? Putus-putus ya? Sambungi. Disambungin dulu. Sebentar. Tuh, diperbesar malah error nih. Ya ini aja, tampilan yang ini aja. Ya kemarin kalau nggak salah katabolisme itu kan pemecahan molekul yang besar atau senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Nah, saya ulas kembali. Ini kemarin tujuannya untuk katabolisme yang kita pelajari hanya katabolisme karbohidrat, hanya katabolisme
karbohidrat ya. Khususnya glukosa. Jadi yang mau kita bahas di katabolisme itu pemecahan glukosanya. Glukosanya mau dipecah jadi apa? Jadi produknya yang namanya ATP. ATP itu yang lebih kecil, yang lebih kecil. Suara saya nyampe ya? Sampai Pak. Oke. Sampai Pak. Nyampe, Pak. Oke, jadi saya ulang ya. Katabolisme ini saya hanya khususkan katabolisme karbohidrat, khususnya senyawa atau molekul glukosa. Nah, jadi tujuannya apa di pelajaran ini? Tujuannya itu kita harus tahu satu glukosa itu bisa menghasilkan berapa ATP. Itu yang harus 38 ATP. Nah, kalau kemarin 38 ya. Nah, dan yang kalian harus tahu itu prosesnya bagaimana. Ada berapa tahap dalam pemecahan glukosa? Ya, ada 4 ya, ada 4 tahap. Oke, 4 tahap. Dan itu terjadi di sel. Oke. Sekarang saya ulas kembali ya. Jadi ada 4 tahap. Itu terjadi di dalam sel ya. Jadi kita bahasnya udah sel. Nah, di dalam sel. Tahap yang pertama namanya glikolisis. Glikolisis itu tahap yang paling utama. Jadi bahannya apa? Jadi di proses ini bahan yang dipakai apa? Yang bahan yang dipakai glukosanya. Ya, karena kita tadi tujuannya mau lihat glukosa itu kalau dipecah jadi ATP itu prosesnya gimana, hasilnya apa, dan terjadinya di mana. Oke, jadi bahan utama di glikolisis itu ada glukosa. Nah, kita anggap glukosanya ini 1. Tadi kalian bilang 1 glukosa menghasilkan 38 ATP ya. Kalau ini respirasi aerob, nanti respirasi anaerob beda lagi. Hati-hati. Kalau menggunakan oksigen, hasil akhirnya ATP-nya yang dihasilkan banyak 1 glukosa. Tapi kalau tidak memakai oksigen atau respirasi anaerob, hasil akhirnya 1 glukosa hanya menghasilkan 2 ATP. Jadi hanya 2 ATP. Itu kalau yang anaerob. Yang 36 ATP-nya entah kemana, hilang. Nah, tahap pertama namanya glikolisis. Ini respirasi aerob ya, namanya glikolisis. Ini memecah glukosa menjadi tujuan akhirnya itu yang namanya asam pirufat. 1 glukosa hanya menghasilkan 2 asam pirufat. Ya. Jadi 1 glukosa menghasilkan 2 asam pirufat. Prosesnya banyak sebenarnya. Ini salah satu prosesnya. Jadi di sini ada reaksi kimianya banyak yang melibatkan yang namanya enzim. Kalau nggak ada enzim ya nggak bisa berubah itu molekulnya. Jadi kalau di sini kalau saya terangkan ini banyak ini glukosa, dia ketemu enzim namanya heksokinase. Glukosa berubah menjadi glukosa 6 fosfat bla 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 sampai akhir. Tapi ini nanti tambahan aja karena online saya menjelaskan ini nanti kalian cuma mubeng muter-muter. Jadi nggak usah saya jelaskan banyak. Nanti kalau mau memperdalam bisa dibaca sendiri. Intinya gini, intinya 1 glukosa, ini ada 1 glukosa ya, glukosa itu C6H12O6. Bulet-buletan ini namanya karbonnya ini, C-nya ini. Jadi glukosa itu punya 6 karbon. Ini diubah menjadi 2 asam pirufat. Saya langsung hasilnya. 2 asam pirufat. Jadi itu jadi reaksi glikolisis itu bisa mengubah 1 glukosa menjadi 2 asam pirufat. Nah, ini terjadinya di mana? Ada yang tahu terjadi glikolisisnya di mana itu? Di sitoplasma. Oke, Di sitoplasma. Ya, di sitoplasma ya. Sitoplasma. Nah, di sitoplasma. Oke, di sitoplasma ya. Oke. Nah, asam pirufat ini yang jumlahnya 2, ini akan dibawa kemana ini? Kira-kira, kalau tadi udah dipecah, kira-kira asam piruvatnya mau dibawa kemana?
mau dibawa kemana? Tadi di sitoplasma kan? Dia kira-kira asam pirufat itu mau dibawa ke proses yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Di mana itu terjadinya? Terjadi di mana? Hasil koa. Mitokondria. Mitokondria. Ayo, terjadinya di mana? Ayo. Di matriks mitokondria. Di matriks. Matrix. Ya, khususnya di matriks mitokondria ya. Oke, jadi gini, Mitokondria. hati-hati sama pertanyaannya. Kalau pertanyaannya di mana itu terjadi, lokasinya. Kalau prosesnya, kalian jawab proses. Kalau pertanyaannya hasilnya apa, itu hasil akhirnya. Kalau bahannya apa, molekul sebelum proses. Jadi hati-hati. Kalau saya tanya di mana itu, bukan di asetil koenzim A, bukan di asam piruvatnya. Nah, tapi terjadinya di mana itu di metrik ya. Jadi ini glukosa jadi asam pirufat tadi di sitoplasma, asam pirufat akan dibawa ke dalam mitokondria. Ini mitokondrianya gede nih. Dia dibawa masuk pasti menembus membran mitokondria. Membran mitokondria punya 2 membran. Jadi menembus masuk ke matriks. Nah, di sana ada terjadi dekarboksilasi oksidatif. Jadi ada dekarboksilasi oksidatif. Apa itu dekarboksilasi oksidatif? Itu perubahan asam pirufat tadi yang molekul 2 asam pirufat dia dirubah menjadi 2 asetil CoA. Reaksinya kayak gini. Pokoknya intinya gini. Intinya itu perubahannya 2 asam pirufat jadi 2 asetil CoA. Oke, sebelum ke sini di glikolisis tadi ya. Tadi kan glukosa diubah menjadi 2 asam pirufat. Nah, ada molekul yang lainnya selain 2 asam pirufat. Hasil yang lainnya selain 2 asam pirufat dari proses glikolisis itu dihasilkan yang namanya 2 NADH sama 2 ATP. Jadi proses glikolisis itu dari satu glukosa dia bisa menghasilkan 2 asam pirufat, bisa menghasilkan 2 NADH sama 2 ATP. Lah, ini sudah terjadi ini 2 ATP. Ini hasil akhir ya. 2 ATP mau dipecah lagi nggak bisa. Nah, untuk apa ini 2 NADH? 2 NADH ini nanti untuk tahap yang terakhir, tahap transport elektron. Jadi ini nanti disimpan dulu 2 NADH. Saya lanjut. Jadi sekarang bahan hasil utamanya 2 asam pirufat, dia dirubah menjadi 2 asetil CoA melalui tahap dekarboksilasi oksidatif. Masih di metrik juga. Di tahap dekarboksilasi oksidatif, selain 2 asetil CoA, itu juga dihasilkan 2 NADH sama 2 CO2. Sekarang total NADH-nya ada 4. Di glikolisis tadi menghasilkan 2 NADH, di dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH. Ya, asam pirfatnya hilang kalau udah nyampe sini. Adanya 2 asetil CoA. Nah, masuk ke tahap ketiga, masih di matriks mitokondria ya, namanya siklus Krebs. Siklus Krebs ya. Bahannya dipakai apa? Bahannya dipakai itu 2 asetil CoA ini. Dia melalui tahap bla bla bla, muter, pokoknya dirubah molekulnya sampai ke molekul yang paling kecil-kecil. Nah, dari 2 asetil CoA tadi dihasilkan NADH, FADH2 sama ATP. Nah, jadi di siklus Krebs ini dari 2 asetil CoA ini dipecah jadi 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2 sama 2 ATP. Jadi total sekarang sampai di siklus Krebs ada berapa NADH? Ada berapa NADH? 6 NADH. 6 NADH. Ini di siklus Krebs ya. Kalau totalnya semuanya berapa NADH? Kalau sampai tahap 10 NADH. 10 NADH. Ya. 10 NADH. 2 dari glikolisis, 2 dari dekarboksilasi oksidatif. Sedangkan yang FADH2 ini masih 2. Nah, sekarang kita masih punya molekul-molekul ini yang kecil-kecil ini. Ada 10 NADH,
ada 2 FADH2. Ini mau diapakan? Ini nanti dilarikan ke tahap yang terakhir, yaitu transport elektron. Ini gambarnya kayak gini, agak ribet. Kalau saya terangkan lewat online bisa 3 hari nanti kita video conference seperti ini, jadi nggak usah. Pokoknya sampai intinya aja. Jadi dari 10 NADH tadi masuk ke tahap transport elektron, dia akan akan menghasilkan 30 ATP totalnya. Jadi 1 NADH itu bisa menghasilkan 3 ATP. Jadi kalau 10 hasilnya 30 ATP. Sedangkan yang FADH2 tadi, 1 FADH2 itu hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Padahal di siklus Krebs tadi punya 2 FADH2. Jadi menghasilkan 4 ATP. Oke, kemudian jumlah ATP kita simpulkan dari glikolisis tadi menghasilkan 2 ATP. Ini kenapa 4, ini kenapa 2? Di glikolisis itu sebenarnya di awal proses itu meminjam 2 ATP bebas. Hasil akhirnya setelah pinjem dia nyaur 4. Jadi sebenarnya minjem. Ini ada tahap peminjaman ATP sebenarnya ya. Nanti kalian bisa lihat prosesnya. Kapan minjemnya? Tahap mana minjemnya? Itu totalnya kalau di glikolisis hanya menghasilkan 2 ATP. Di karboksilasi oksidatif tidak menghasilkan ATP ya, hanya menghasilkan NADH2 tadi. Di siklus Krebs ada 2 ATP, di transport elektron ada 34 ATP. Jadi totalnya ada 38 ATP. Clear ya ini? Ada yang tanyakan? Enggak ya? Enggak. Lewat. Saya masuk ke respirasi anaerob. Kemarin belum dibahas kalau nggak salah. Nah, respirasi anaerob itu apa? Ini respirasi yang tidak melibatkan yang namanya oksigen. Kalau melibatkan oksigen itu tadi ada 4 tahap. Tapi kalau tidak melibatkan oksigen, wah itu nanti macet sampai hanya tahap glikolisis. Jadi hanya macet sampai tahap glikolisis. Saya kembali. Nah, untuk respirasi anaerob, nanti di sini kalau pada manusia itu yang kalau tubuh kalian itu tidak ada oksigennya, glukosanya mau diapakan? Nah, glukosanya itu nanti akan diubah menjadi yang namanya ini asam laktat, lactic acid fermentation. Jadi seumpama tubuh kalian, umpamanya kalian makan banyak, dalam tubuh kan glukosanya banyak. Ketika kalian menghirup oksigen dalam jumlah kadar yang besar, nanti itu akan dirubah menjadi ATP yang jumlahnya besar. Jadi seumpama kalian lari, itu kan pasti kalian menghirup udara yang banyak tuh. Nggak mungkin kalian lari 1 kali tarikan 100 meter. Nggak mungkin, biasanya baru 1 meter aja kalian narik nafas itu udah berulang kali, udah banyak. Nah itu tujuannya apa? Pembentukan ATP biar berjalan secara cepat, jadi dihasilkan ATP yang besar. Kalian perlu oksigen. Nah kalau tidak ada oksigen gimana? Ya tubuh bisa menghasilkan ATP tapi jumlahnya sedikit karena apa namanya tidak selancar dengan oksigen. Nah, kalau tubuh kalian kekurangan oksigen, nanti glukosa itu dia akan diubah menjadi yang namanya asam laktat. Jadi bukan asam pirufat, bukan ATP secara besar, tapi nanti diubah menjadi asam laktat. Prosesnya gimana? Simple, cuma ada 2 tahap. Glukosa dalam tubuh itu dia glukosanya kan ada di sitoplasma ya. Dia nanti akan mengalami yang namanya glikolisis, sama persis. Glikolisis meminjam ATP, menghasilkan ATP. Glukosa ini akan diubah menjadi yang namanya 2 asam pirufat, menghasilkan 2 ATP. Nah, 2 asam pirufat ini nanti tidak masuk ke mitokondria.
Jadi kalau tidak ada oksigen, 2 asam pirufat tidak masuk ke mitokondria, tapi nanti dia akan ketemu enzim dirubah menjadi 2 asam laktat. Udah selesai. Jadi simpel. Kalau anaerob simpel, glukosa menjadi 2 asam pirufat menjadi asam laktat. Selesai. Macet di sini. 2 asam laktat. Tapi nanti ketika ada oksigen yang masuk, 2 asam laktat ini nanti bisa dipakai. Cuman kalau tidak ada oksigen ya udah macet sini. Jadi hanya dihasilkan 2 ATP. Nah, yang sebelah ini, yang sebelah kanan ini, apa ini kok fermentasi alkohol? Nah, ini terjadi pada makhluk hidup yang ukurannya kecil. Contohnya pada bakteri. Kalau pada bakteri itu glukosa itu akan diubah menjadi etanol. Jadi ada glukosa sama melalui tahap glikolisis menjadi 2 asam pirufat. 2 asam pirufat diubah menjadi asetildehid, kemudian diubah menjadi etanol. Jadi ini biasanya contohnya kalau pembuatan tape, pembuatan etanol, alkohol ya, alkohol dari tape itu biasanya kan tape dikasih ragi atau bakteri itu ditutup yang rapat, nggak mungkin dibuka karena bakterinya biasanya harus dihindarkan dari oksigen. Ini dihasilkan sama 2 ATP dari proses glikolisis. Jadi kalau respirasi anaerob itu macamnya ada 2. Kalau pada makhluk hidup yang kompleks seperti manusia itu nanti glukosa dia akan diubah menjadi asam laktat. Sedangkan kalau pada makhluk hidup yang ukurannya kecil seperti bakteri itu glukosa dia akan diubah menjadi etanol. Semuanya pasti melalui yang namanya glikolisis. Jadi melalui glikolisis. Jadi kalau yang pembentukan asam laktat itu glukosa diubah 2 pirufat jadi asam laktat. Kalau yang pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol, glukosa jadi 2 asam pirufat jadi 2 asetildehid baru jadi 2 etanol. Kalau di sini 3 tahap, kalau sini hanya 2. Oke, ada yang tanyakan? Boleh silakan bertanya. Boleh? Ada ya? Gimana? Suaranya kurang keras. Suaranya kurang keras ini. Respirasi anaerobnya itu tidak membutuhkan oksigen. Terus yang ditanyakan? Bentar. Suaranya nggak kedengaran Cindy. Itu respirasi anaerob. Prosesnya itu tidak membutuhkan oksigen, tidak terurai satuan sama agar elektron terakhir berupa oksigen. Maksudnya gimana Pak? Oh, yang masalah elektron ya. Untuk masalah elektron nggak saya bahas. Kenapa? Kalau saya bahas kalian nanti makin bingung. Kalau saya bahas masalah tentang adanya elektron, itu nanti saya akan bahasnya apa itu namanya? Yang saya bahas nanti tabelnya ini nanti. Nah, kayak gini nanti. Ini nanti saya bahas ini ada di sini sebenarnya ada peran proton, ada peran elektron, ada gerakannya gimana, ada keluar masuknya molekulnya gimana, bisa jadi ATP itu seperti apa. Di sini sebenarnya harusnya saya jelaskan. Nah, di sini juga di sini ada peran elektronnya, dia diterima siapa, protonnya diterima siapa, tapi nggak saya jelaskan. Kalau saya jelaskan nanti tiga hari berturut-turut nggak selesai nanti. Kalau offline sih lebih enak. Kalau offline langsung saya tunjukkan secara langsung. Tapi kalau online nanti kalian mubeng. Daripada saya capek-capek jelasin panjang kali lebar, hasilnya cuma mubeng. Waduh, mending tidak saya bahas. Yang saya bahas hanya
hasil akhir-akhirnya aja. Proses hasil akhirnya apa, bahannya apa, dan jumlahnya berapa. Hanya itu. Kalau masalah elektron kita lupakan dulu. Nanti mungkin kita susulkan saat offline aja. Oke ya, gitu ya. Oke, saya kalau nggak ada yang lagi yang nanya, saya terakhir nih tentang anabolisme. Itu salah. Ya, anabolisme. Oke. Untuk anabolisme itu penggabungan ya, atau ya reaksi penggabungan dari sederhana ke yang lebih kompleks. Ini sebenarnya kebalikannya katabolisme. Kalau saya contohkan, kalau katabolisme itu glukosa menjadi ATP. Nah, ini saya balik. Kalau katabolisme itu contohnya respirasi. Kalau anabolisme ini saya contohkan namanya fotosintesis. Mungkin kalau di SMP sudah pernah dengar. Fotosintesis itu apa ya? Pembentukan apa? Glukosa kan? Pokoknya ada cahaya, nanti tumbuhan bisa menghasilkan glukosa. Makanan dan energi. Ya, ada makanan. Nah, kalau kalian di SMP masih makanan kan, namanya makanan dan energi. Nah, kalau di SMA beda, bukan makanan ya, namanya udah kita udah spesifikkan namanya glukosa atau karbohidrat dan energi berupa ATP. Itu fotosintesis. Jadi di sini kalian harus tahu dulu fotosintesis itu melibatkan banyak hal. Satu, cahaya. Dua, apalagi ya? Iya, klorofil. Terus klorofil adanya di mana? Ada yang masih ingat nggak klorofil itu terdapat di mana? Fondasi. Fondasi. Gimana? Klorofil di mana? Di Ada yang tahu? tumbuhan. Kloroplas. Kloroplas. Kalau spesifiknya itu di dalam sel yang namanya kloroplas. Hanya sel tumbuhan yang punya klorofil. Ya, kloroplas. Nah, kloroplas itu organel sel pada pertumbuhan. Kalau klorofil itu zat warna. Nah, nanti dibedakan ya. Oke, kalau gitu di sini kalian wajib tahu struktur kloroplas. Struktur kloroplas itu ini sama kayak mitokondria, dia juga punya dua membran. Jadi organel sel yang memiliki dua membran itu ada dua, kloroplas sama mitokondria. Nah, jadi kloroplas itu punya dua membran. Nah, di dalamnya yang bulat-bulat ini namanya granum yang bulat-bulat ini. Nah, kalau yang hitam yang sini kayak ini cairannya di dalam ini dalam kloroplas ya. Ini namanya stroma. Jadi nanti ada granum itu kumpulan bulat-bulat ini. Sedangkan satu bulatan itu namanya tilakoid. Kalau ngumpul banyak ini namanya granum. Kalau di sini ada banyak granum ini namanya grana. Jadi penyebutannya beda. Kalau tilakoid satu bulatan aja. Kalau satu bulatan itu tumpuk-tumpuk namanya granum. Kalau tumpukannya ini dihitung semuanya ini namanya granat. Bentuk jamak dari granum namanya granat. Bukan granat. Oh, adalah ini siapa? Oke, yang cairannya ini stroma. Klorofilnya di mana? Ada yang tahu nggak klorofilnya di mana? Ini kloroplas ya. Kalian bilang kan klorofil itu di kloroplas. Ini kloroplas. Terus spesifiknya di mana klorofil? Membran Ya, khususnya di sini nih.
Di tilakoid bisa, di granum bisa, di stroma nggak bisa. Ya, adanya di tilakoid ya, spesifiknya di tilakoid. Lebih spesifik lagi itu di membran tilakoidnya. Jadi lebih spesifik lagi ya. Oke, kurang lebih ini. Sudah tahu ya, jadi ada tilakoid, ada stroma, ada granum. Kalau lamela ini jembatan antar tilakoid atau jembatan antar granum. Oke, clear. Ini kayaknya mudah. Nanti kalau besok di mungkin berupa gambar nanti keluar di ujian PTS. Saya tunjuk ini namanya apa, gampang ya. Udah. Ini lewat aja. Ini lewat semua. Oke. Gini, proses fotosintesis itu ada 2 tahap. Udah, ini nggak saya tulis ini tahap apa sama apa. Ada 2 tahap ya. Tahap pertama namanya reaksi terang, tahap kedua reaksi gelap. Gampang ya, simple. Jadi kalau tadi respirasi aerob tadi ada 4 tahap, kalau di fotosintesis cuma ada 2 tahap. Reaksi terang, reaksi gelap, gampang banget. Udah, selesai. Jadi 2 tahap aja. Reaksi terang sama reaksi gelap. Kalau reaksi terang itu terjadinya di sini, di tilakoid atau granum atau grana. Sedangkan reaksi gelap terjadinya di stroma. Simpel ya. Ini yang wajib diketahui. Saya hanya bahas yang umum-umum aja. Biasanya yang sering ditanyakan ini kayak gini. Jadi tilakoid, granum atau grana itu terjadi reaksi terang, khususnya tilakoid ya. Kalau lebih spesifik itu lebih kecil lagi tilakoid. Sedangkan di stroma itu reaksi gelap. Nah, di reaksi terang itu ngapain? Wah, kalau mau saya jelaskan panjang ya. Tapi enggak usah yang panjang, yang simpel aja. Nanti yang panjangnya saat offline. Di reaksi terang yang dibutuhkan ini, sebelum ke sini ya, kalian harus tahu dulu reaksi fotosintesis dulu. Fotosintesis itu butuh apa toh bahannya? Kalau di SMP itu karbon ya dioksida, cahaya, karbon dioksida, cahaya sama air. Oke ya, jadi ada 4 komponen ya. Ada CO2, ada H2O, sama klorofil, sama cahaya. Oke, ada 4 ya, ada 4. Nah, itu nanti dibagi-bagi. Bahannya nggak semuanya langsung dipakai di depan, tapi nanti terpisah bahannya dipakainya. Nah, kalau di reaksi terang ini, bahan yang dipakai hanya air, H2O aja. H2O. Lah CO2-nya kemana Pak? Belum dipakai. CO2-nya nanti dipakai di reaksi gelap. Jadi kalau di reaksi terang, bahan yang dipakai hanya H2O. Jadi tanaman itu kalau dikasih H2O itu udah bisa dipakai untuk fotosintesis, tapi hanya setengah perjalanan, hanya sampai reaksi terang. Nah, di sini H2O diubah menjadi apa nih? Diubah menjadi O2. Jadi kalau kalian nyiram tanaman dengan air, itu otomatis sudah menghasilkan O2. Tapi ini reaksi terang ya, pakai cahaya. Kalian nanam tanaman, dikasih air, dikasih cahaya. Nanti hasilnya itu udah O2 oksigen tambah NADPH plus ATP. Nah, ini udah menghasilkan energi, udah menghasilkan O2. Jadi nggak ada CO2 pun tumbuhan itu bisa menghasilkan O2 di reaksi terang ya, reaksi terang. Oke, hasilnya ini. Tahapnya ini, waduh panjang. Kita lupakan dulu aja, ini kita lewati, nggak usah detail. Ini apalagi, waduh, ini kalau saya jelaskan bisa 6 jam. Kalau transport elektron tadi 3 jam, ini bisa 6 jam. Kita lewati, waduh, saya juga bingung ini. Kalau nggak saya terangkan, juga hanya lewati aja ya. Nanti kalau saya terangkan, ya skip aja ya ini ya. Pokoknya yang harus kalian tahu ini aja. Oh, di reaksi terang itu bahan yang dipakai apa? Oh, H2O. Hasilnya apa? O2, NADPH sama ATP. Apa itu NADPH? Aduh, nggak usah ditanya. Nanti kalau saya terangkan panjang kali lebar kali tinggi juga. Oke.
Kalau sudah reaksi terang, ngapain? Masuk ke reaksi gelap. Terjadi di mana tadi reaksi gelap? Stroma. Stroma. Ya, Strom. di Roma. Kalau gitu bahannya dipakai apa? CO2. Oke, CO2. Selain itu apa? CO2. Selain CO2, kira-kira apa? Cahaya. Cahaya. Reaksi gelap pakai cahaya? Enggak pakai. Gelap. Oh, enggak. Hilang. Reaksi gelap nggak pakai cahaya ya, yang pakai cahaya reaksi terang. Nah, Terang. yang dipakai bahannya ini LaDPH ini. Nah, kalau O2-nya nggak dipakai, O2-nya nanti langsung dikeluarkan. ATP-nya juga nggak usah dipakai. ATP-nya dipakai ada yang enggak. Ya, saya masuk reaksi gelap kalau gitu. Oke, reaksi gelap. Nah, reaksi gelap bahannya apa? CO2, NADPH sama ATP. O2-nya kemana Pak? O2-nya nggak dipakai. O2-nya langsung dikeluarkan dari tumbuhan. Makanya kalau tumbuhan melakukan fotosintesis, dia apa? Mengeluarkan O2 karena O2-nya nggak dipakai tumbuhan. Tapi sebagian dipakai untuk respirasi oleh tumbuhan. Nah, ada tambahan lagi. Kalau di reaksi gelap itu ada tambahannya namanya RUBP. Waduh, apa itu? Ini molekul kompleks dipakai untuk mengolah CO2, NADPH sama ATP. Nah, di reaksi gelap ini nanti dihasilkan C6H12O6 glukosa. Oke, simpel ya, gampang ya. Oke, saya kasih yang simpel aja. Jadi prosesnya enggak usah. Kalau prosesnya kurang lebih perubahan molekulnya seperti ini. Yang perlu kalian tahu di reaksi gelap itu ada tiga proses. Keterangannya nggak usah. Saya hanya masuk ke nama prosesnya aja. Namanya fiksasi karbon, kemudian ada reduksi, kemudian ada regenerasi RUBP. Maksudnya apa ini? Fiksasi karbon itu menangkap karbon, tadi kan, ini kan bahan utama CO2, menangkap karbon, kemudian reduksi itu penyederhanaan, mengurangi karbon, kemudian regenerasi RUBP, mengembalikan RUBP. Maksudnya gimana? RUBP ini tidak ikut bereaksi, jadi dia hanya membantu reaksi ini. Jadi ada tiga tahap. Untuk kejelasannya tidak usah ya, panjang kali lebar kali tingginya. Jadi bingung kalian. Pokoknya intinya kalau di reaksi gelap itu terjadi di stroma, membutuhkan RUBP untuk proses, bahannya ada CO2, NADPH sama ATP, hasil akhirnya berupa C6H12O6 atau glukosa. Prosesnya ada tiga, namanya fiksasi karbon, reduksi, sama regenerasi RUBP. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah selesai nih anabolisme. Ada yang ditanyakan? Pak. Oh, Pak. siapa ini? Cindy, Pak. Ya, Cindy, kenapa? Kenapa kalau di reaksi gelap tidak pakai H2O? Karena H2O-nya udah direaksikan di reaksi terang. Karena reaksi tidak itu H2O udah direaksi di reaksi terang ya, jadi udah dipakai di reaksi terang. Reaksi terang itu butuh H2O. Butuh H2O. Kalau mau dijelaskan, saya mau kalau kalian tanya H2O-nya kok dibutuhkan di reaksi terang, saya jelaskan ini nanti. Ini nanti kompleks banget, nggak langsung jadi. Di sini nanti penjelasannya di sini sebenarnya. Tapi di skip aja ini, nggak usah panjang, banyak. Ada lagi? Gak ada? Gak ada ya? Oke, nggak ada. Gini, simpel. Saya mau tanya, kira-kira biologi itu hari apa ya? Tanggal berapa ya?
PTS-nya? Minggu depan. Masih Belum minggu depan lihat. kan? Iya. Hari apa? Belum ada Yang jadwal, Kamis. Pak. Udah, Ada jadwal. Sudah ada Ada jadwal. jadwalnya ya, udah tapi di-share belum jadwal. lihat. Sudah. Ini nanti simple tugasnya. Nanti saya share link video, 2 video ya. Minggu kemarin sama minggu ini. Sama hari ini nih. Jadi nanti tugas kalian simple. Silahkan dirangkum di buku catatan. Kalau kemarin kan dulu udah pernah video kan masalah enzim kalau nggak salah. Iya. Tinggal dilanjutkan Iya. aja. Nah, nanti tinggal dilanjutkan aja sampai anabolisme ini terakhir, kemudian nanti kalian foto ulang dari awal, jadi metabolisme semuanya. Jadi foto ulang aja dari Berarti dari enzim, metabolisme. Pak. Iya, dari enzim. Jadi silakan dikompleti. Kemarin kan ada penjelasan tentang enzim lagi, kalau yang belum komplit bisa dikompleti. Nah, semakin komplit nilainya semakin tinggi. Saya murah hati nih, murah nilai. Tugas saya banyakin tugas biar nilainya tinggi. Yuk, ada yang tanya? Itu nanti yang apa? Heeh. Tahapan reaksi gelap terang yang panjang itu juga. Enggak usah. Yang simpel aja, yang kita bahas aja yang di sini. Jadi yang simpel-simpel aja, yang saya bilang skip itu enggak usah. Nanti kalian malah bingung. Jadi enggak usah. Dicatatkan Ya. jadi yang simpel aja. Kira-kira perubahannya itu apa, jadi apa, jumlah molekulnya berapa, kemudian terjadinya di mana. Pokoknya yang simpel-simpel itu aja. Jadi yang panjang tadi, perubahan molekul satu per satu itu enggak usah. Kalau kalian nanti kan lihat video, kalau saya bilang skip, jadi artinya itu enggak usah, itu enggak termasuk. Jadi yang hanya dijelaskan aja. Karena besok yang PTS yang saya keluarkan yang saya jelaskan aja. Ya, Pak. Oke, ada lagi yang nanya? Kok Diana dong? Kok Raisa? Ini Orang itu Diana. udah nggak ada ya. Ini satu siswa ini yang nggak masuk. Ini siapa ini? Dari 54 ini yang masuk 53. Siapa ini? Rafinda. Rafinda loh. Kemana ini Rafinda? Oh, bisa Itu beneran. kayak itu. Saya panggil biar kemarin udah kesepakatan. Rafinda. Kemarin udah kesepakatan kok. Pokoknya nanti belajarnya di lapangan itu. Nanti kita sediakan stiker, kalau enggak meja. Biar virusnya hilang. Waduh, kelas 12. Oke ya, itu ya. Ada yang tanyakan lagi? Boleh, silakan. Pak mau tanya, Pak. Apa? Ini kan di referensi saya kan itu yang reaksi terang itu ada 3 tahap. Kalau tak tulis nggak apa-apa. Tapi Nggak. penjelasannya singkat gitu loh. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kalian mau nulis lebih lengkap sih nggak apa-apa. Jadi untuk referensi sendiri. Nanti kemungkinan kalau udah offline, yaitu kalau pas PAS ya, bukan PTS loh. PAS itu nanti keluar. Bisa keluar. Bisa saya keluarkan juga. Dan kalau masih ada ujian, nggak tahu ya, ada ujian nasional atau enggak, itu pasti masuk materi itu. Katanya Atau- diganti assessment. Nah, nggak tahu, itu nanti belum ada kebijakan ya. Atau mungkin ujian mandiri. Kalau kalian masuk ke perguruan tinggi pakai ujian mandiri itu masih pakai loh, hati-hati loh. Masih kepakai pelajarannya ujian mandiri. Sama uang terutama. Kalau ujian mandiri. Uangnya Iya, makin uang gede. itu nomor 1. Ya, uang itu nomor 1. Kalau mandiri loh ya. Ujian mandiri Iya, tuh bukannya pakai hasil UTBK ya, Pak? Gimana? Uang. Kalau ujian mandiri itu bukannya pakai hasil UTBK ya nilainya ya? Bukan. Nanti ujian mandiri itu biasanya ada kuotanya sendiri dari universitas, nanti dibuka secara umum. Biasanya nanti yang skornya tinggi itu nanti ditawari, tapi nanti biasanya bersamaan dengan biaya juga karena itu non reguler. Jadi biasanya dikasih kesempatan yang nilainya tinggi dulu. Kalau kalian asal jawab ya nggak dikasih kesempatan. Tapi nanti masuknya non reguler. Biasanya biayanya lebih mahal. Boleh kalau di universitas kayak gitu. Kalau kalian pengen itu ya SBMPTN-nya atau UTBK.
Oke. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, siapa ini? Nanti PTS-nya tuh soalnya isai atau pilgan, Pak? Maunya Pilihan apa? ganda. Pilihan ganda. Maunya pilihan ganda atau isai? Pilihan ganda. Pilihan ganda. Pilkan, Pak. Pilkan. Pilgan. Kalau sampai nilainya jelek diapain? Pilkan aja lebih enak. Jemur di sekolah. Oke. Dulu ya. Dulu. Ini saya lock nih. Pokoknya kalau nilainya jelek, saya jemur di sekolah nanti. Di Kalau lapangan. jelek di kantor, Pak. Patrol. Jelek ya jelek. Kalau saya jelek. Jadi jangan sampai jelek. Apalagi kalian ngerjakan di rumah kan harusnya nilainya bagus. Nggak boleh nyontek loh ya. Enggak kok, Pak. Di sini saya nggak nyontek, entah nanti kalau PTS, wah gimana caranya itu. Saya bebaskan lah, pokoknya nilainya jangan sampai jelek. Enak kan? Ujian saya bebaskan. Tapi Tapi soalnya susah. Nah, tapi nilainya harus bagus. Enggak kok, soalnya gampang. Nanti saya kasih yang gampang-gampang. Nanti jawabnya yang susah. Nah, ini jawabannya. Nah, jadi hati-hati kalau jawaban jangan asal jawab, tapi diperhatikan dulu kalimatnya. Kadang ada kalimat-kalimat pengecoh. Oke ya, ada lagi yang tanya? Boleh, silakan bertanya. Nanti ini jadi ulangan yang metabolisme ini setelah PTS saja. Tapi tugasnya tetap berjalan sampai hari PTS tapi. Jadi hari biologi terakhir nanti saya jadwalkan pengumpulan catatan sampai PTS. Kalau nggak mengumpulkan ya udah nggak usah ikut PTS saya. Nanti saya blok nama kalian. Nggak sebelum PTS saja Pak ngumpulin. Gimana? Nggak sebelum PTS saja ngumpulin. Iya, maksudnya maksimal pas PTS. Kalau hari ini saya share video, besok kalian udah selesai ya udah. Alhamdulillah kalau itu udah selesai. Kan cuma rangkum kan? Itu biar kalian baca juga. Masuk rangkum masuk. Oke ya. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada saya akhiri. Nanti jam 12.15 saya kasih tes. Jam 12.15 nanti saya beri tes. Kayak kemarin gitu. Satu atau dua soal. Oke, ada lagi? Pak yang tadi. Pak yang tadi soal jemur menjemur saya bercanda ya Pak. Sampai nih. Udah saya Jemur menjemur. Udah dari ACC. Pokoknya udah di ACC. Buktinya di Karena Pak itu yang pokoknya buktinya di video ini. Ini kan saya rekod. Jadi nanti kelihatan. Pokoknya nggak bisa ngelak. tegar Pak, Iya, pokoknya. tegar. Oke ya, kalau nggak ada yang tanya, saya akhiri aja sampai sini. Kalau ada yang tanya ya agak nanti nggak apa-apa. Udah? Clear? Insya Allah. Oke, ya nanti selamat merangkum atau mencatat. Nanti videonya tunggu ya karena rendering lama ini durasi 1 jam itu kurang lebih saya rendering 2-3 jam. Tapi yang video 1 udah selesai upload. Yang video 2 ini, yang ini belum karena nanti rendering agak lama. Ya kalau gitu saya akhiri sampai ini. Nanti kita jumpa lagi jam 12.15. Oke, saya tutup ya. Selamat siang, selamat baca dulu, selamat. Nanti kita lanjutkan jam 12.15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Adi. Makasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Jemur menjemurnya cancel Pak. Ya, makasih Pak.